Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Kelas Kreatif. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana sebenarnya kita bertransformasi ya, dari satu organisasi, kemudian biasanya kan organisasi melakukan jejaring ya untuk berbagi informasi, kemudian juga melakukan kolaborasi untuk berbagi sumber daya untuk mencapai visi yang sama. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kalau kita mengadopsi pendekatan ekosistem. Nah, ekosistem itu punya ciri ya. Yang pertama sebenarnya adalah elemen itu saling berinteraksi, saling bergantung. Ya, jadi elemen satu saling bergantung dengan elemen yang lain. Jadi kalau kita lihat di ekosistem alam misalnya, kalau kita tebang pohon, ya satu pohon aja di hutan, itu akan membuat ya kerusakan sekitar bisa jadi sekitar ya 1 hektar begitu, karena matahari tiba-tiba menjadi mudah mencapai permukaan hutan yang selama ini di tropical forest itu basah gitu. Nah pada saat matahari bisa menyentuh tanah, maka suhunya akan meningkat kan di permukaan hutan itu. Nah itu akan membunuh misalnya bakteri-bakteri, membunuh tumbuhan-tumbuhan bawah seperti lumut dan sebagainya, atau pakis-pakisan, yang kemudian kalau itu berlangsung terus-menerus dan banyak, tentunya akan merusak ekosistem itu. Oleh karena itu di ekosistem itu kita belajar bagaimana satu unsur itu bergantung pada unsur yang lain. Jadi kalau ada unsur yang rusak, maka akan merusak juga elemen yang lain. Nah yang kedua, kita belajar pada sebuah ekosistem alam ya, itu keberagaman gitu. Nah kita kadang di dalam model-model pemikiran development ya, itu ingin membuat monokultur ya. Jadi kalau kita bisa lihat aja tol tuh jalannya seperti itu. Kalau bikin jembatan ya seperti itu semuanya. Kalau bikin perumahan ya real estate itu juga sama gitu, bentuknya sama gitu. Jadi kita selalu agak kaget ya kalau masuk perkampungan, itu yang kita lihat adalah bagaimana fenomena sebenarnya itu fenomena ekosistem itu. Jadi rumah tuh bisa menghadapnya tuh kemana-mana gitu. Jadi kita kadang berpikir itu sesuatu yang chaos gitu. Tapi pada esensinya di setiap satu yang kita lihat chaos seperti juga alam, itu sebenarnya adalah justru mereka bertahan karena keberagamannya tadi. Ya, jadi keberagaman yang tinggi itu membuat sebuah sistem atau sebuah ekosistem itu akan survive lebih panjang gitu. Nah, kemudian yang ketiga sebenarnya adalah bahwa di ekosistem itu semua elemen itu tahu bahwa situasinya itu selalu berubah ya tadi karena perubahan macam-macam gitu. Nah, cara mereka survive itu adalah melakukan eksperimentasi gitu. Nah, di dalam sebuah buku sempat saya baca gitu ya bahwa kita ya bayi manusia itu kalau ada bayi itu sebenarnya dari jumlah yang lahir dengan jumlah yang tidak lahir karena gagal itu mencapai sekitar 30%. Ya, jadi mereka tuh tubuh kita juga melakukan percobaan-percobaan untuk memastikan bahwa bayi yang lahir atau manusia baru yang lahir itu mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sebenarnya sudah berubah gitu. Jadi ini juga dilakukan oleh alam. Nah, pendekatan ekosistem ini sebenarnya sudah berkembang bagus ya kalau di sektor bisnis gitu. Jadi pernah nggak nonton film startup drama Korea gitu? Ya, di sana kita lihat kan ada sandbox atau kotak pasir kecil. Nah, kotak pasir kecil ini sebenarnya adalah melambangkan bahwa ketika kita main ayunan waktu kecil, ya orang tua kita atau para yang menyediakan tempat bermain itu berpikiran bahwa kalau toh nanti jatuh,
itu akan ditahan pasir yang tentunya lebih aman dibandingkan batu atau tanah. Selain itu pasir juga melambangkan tentang imajinasi. Kalau kita ke pantai, ya itu kita sering bermain pasir, kita bisa bikin istana dan sebagainya. Tapi kita tahu juga kalau misalnya laut pasang, itu bangunan pasir itu akan lenyap juga. Tapi tidak mematahkan untuk kita terus berkreasi, membangun impian-impian kita menggunakan pasir-pasir itu gitu. Jadi kalau kita ingin sebenarnya menggunakan pendekatan ekosistem, maka sebenarnya kita bisa belajar dari alam satu, yang kedua juga dari cara kita waktu kecil itu bisa bertahan karena sebenarnya kita dilindungi ya, untuk kalau jatuh dan sebagainya itu tidak akan membahayakan. Nah, karena itu sering di dalam pendekatan ekosistem itu yang kita belajar dari ekosistem startup. Yang tadi mirip yang diceritakan pada sebuah drama Korea yang cukup populer ya tahun 2020 tentang startup. Nah, apa sebenarnya ciri ekosistem ini? Nah, di sini sebenarnya kita harus juga belajar ya tentang apa itu ekosistem. Jadi di sini yang menjadi catatan adalah ekosistem itu adalah jaringan kompleks. Jadi bukan jaringan yang simpel ya. Kalau cuma berlima atau bersepuluh itu belum kompleks, yaitu jaringan biasa. Jadi belum sampai ke jaringan yang kita bisa anggap sebagai ekosistem. Yang kedua tadi, elemennya harus beragam. Tidak hanya misalnya para desainer semua gitu, atau advokator semua, atau campaigner semua, atau para komunikator semua, bukan itu. Tapi di sini ada catatan bahwa ya pihak-pihaknya itu harus beragam. Jadi bukan sekedar satu profesi lah kasarnya. Jadi bisa profesinya macam-macam, kemudian stakeholdernya juga macam-macam. Ya tidak harus pemerintah saja, tapi ada swastanya, ada non pemerintahnya juga, ada kelompok-kelompok komunitasnya dan sebagainya. Nah, mereka yang dibangun dalam sebuah ekosistem itu mereka akan melakukan apa yang kita sebut sebagai interaksi. Ya, jadi sama ya waktu saya pernah membuat kantor di lingkungan bisnis, padahal kami itu sebenarnya organisasi non pemerintah. Nah, itu sangat sulit menjelaskan apa itu fasilitasi, apa itu satu model pertemuan yang sifatnya partisipatif dan sebagainya. Mereka sama sekali tidak mengenal istilah-istilah yang di organisasi masyarakat sipil itu sering digunakan. Jadi kadang kita mirip orang yang meminta perlindungan di negara lain ya, asilum gitu. Kemudian kita tinggal sendirian dengan bahasa sendiri, sama sekali orang sekitar kita tidak tahu tentang apa yang sebenarnya kita sedang lakukan atau perjuangkan. Nah, apa sebenarnya elemen-elemen penting kalau kita ingin membangun sebuah ekosistem atau kalau kita ingin menjadi ekosistem builder ya? Pertama adalah kuncinya adalah kolaborasi, membangun kolaborasi. Jadi sejak awal kolaborasi itu ada di pikiran, ya. Jadi belum bikin apa-apa kita udah pikir kita harus berkolaborasi. Ya, jadi mulai dari pikiran pada saat tahapan kreasi. Jadi bukan sekedar misalnya setelah kita beres, kemudian yuk kolaborasi saya punya ide begini, ya bukan seperti itu. Tapi justru kita mulai dari minus itu sudah berpikir tentang kolaborasi. Nah, yang kedua, di kolaborasi itu salah satu yang kita harus ubah adalah tentang keterbukaan. Karena kita merasa bahwa apa yang kita akan gagas tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri. Dan semua yang diajak juga percaya pada hal itu. Sehingga mau tidak mau kita harus open, ya, harus terbuka. Nah, keterbukaan ini menjadi satu esensi di dalam percakapan-percakapan. Sehingga semuanya sebenarnya semuanya itu semacam ditaruh di atas meja gitu. Bahwa saya punyanya cuma ini, saya concernnya pada hal ini dan sebagainya, itu disebut dengan keterbukaan. Nah, dengan keterbukaan itu kita makin tahu tentang mana kekuatan kita, mana kelemahan kita. Nah, apa yang menjadi kekuatan kita itulah kita akan fokus pada ekosistem buildernya. Tetapi pada situasi yang kita melihat bahwa banyak banget kelemahan yang dimiliki oleh
kolaborasi awal ini kita sebut sebagai siapa yang akan menjadi feeder di dalam inisiatif yang kita akan bangun itu. Nah, yang kedua sebenarnya elemen penting dari sebuah ekosistem, mengapa ekosistem harus ada? Karena tadi, kalau kita sudah berkolaborasi, terbuka dan sebagainya, kemudian masa kita akan melakukan apa yang kita lakukan sendiri? Tidak mungkin dong. Karena itu kita menyebutkannya adalah kita berkumpul atau melakukan kolaborasi tentu untuk sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang disebut dengan inovasi atau kreativitas. Jadi, mengapa ada misalnya working space dan sebagainya? Ya. Karena itu adalah ruang-ruang untuk berinteraksi, tapi untuk apa kalau sudah berinteraksi? Ya tadi, untuk inovasi atau menciptakan kreativitas-kreativitas untuk sesuatu tantangan yang ada di depan kita maupun di jangka panjang. Nah, di elemen yang ketiga, saya sebutkan tadi adalah bahwa elemennya sendiri harus beragam. Ya, jadi ini yang sering diberi catatan di dalam sebuah ekosistem. Jadi beragam. Beragam itu adalah kalau kita ingin menjadi ekosistem builder dan kita akan bermain di sebuah sektor misalnya, maka mau tidak mau seorang ekosistem builder pasti lihat dulu siapa pemain-pemain yang sudah ada di sektor itu. Nah, baru kita bisa belajar mana di dalam sektor itu masih ada ruang untuk berinovasi, untuk melakukan terobosan-terobosan untuk menjawab masalah yang masih ada. Karena itu di sini mau tidak mau sebenarnya dengan scanning ya, siapa yang bermain di sektor itu, kita akan makin beragam untuk mengajak siapa yang sebenarnya akan terlibat di dalam inisiatif-inisiatif itu. Jadi kita tidak menduplikasi sebenarnya peran-peran yang sudah ada di ekosistem itu. Nah, yang penting ketika kita sudah membangun keberagaman seperti itu, inti di sini adalah inklusivitas. Ya, semua harus merasa di dalam kecepatan yang sama gitu. Jadi sebenarnya kalau di kolaborasi yang lama itu ada yang namanya fallback ya. Jadi kadang karena orang yang hadir pada pertemuan-pertemuan kolaboratif itu berbeda-beda. Jadi setiap pertemuan mengulang lagi, menjelaskan awal kenapa ini menjadi penting. Karena itu di sini inklusivitas menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana sebenarnya solusi-solusi yang akan ditawarkan kelak oleh ekosistem ini sifatnya disebut dengan solution yang inklusif gitu. Jadi solusi yang inklusif. Semua merasa bahwa itu adalah apa yang kita ingin kerjakan, apa yang ingin kita lakukan. Jadi semua akan ada semacam shared responsibilities. Nah, elemen yang keempat di dalam ekosistem itu adalah tentang eksperimentasi dan juga kebaruan. Ini sama dengan design thinking. Di design thinking kan ada satu istilah yang disebut iteratif ya. Jadi maju, mundur. Kalau salah balik lagi ke nol atau balik ke langkah pertama dan sebagainya. Ini yang disebut sebenarnya dalam eksperimentasi. Itu eksperimentasi menjadi ciri di dalam ekosistem. Eksperimentasinya kadang bisa nggak terukur juga. Atau mau terukur juga boleh ya. Tapi esensinya adalah berani melakukan kesalahan. Karena dari kesalahan-kesalahan itulah yang diharapkan akan muncul yang namanya original ideas. Jadi ide yang sama sekali original itu setelah kita mengalami kesalahan-kesalahan. Dan sisi lain sebenarnya adalah bahwa di dalam ekosistem karena tadi beragam dan sebagainya, ketika ada satu situasi yang emergency atau kebaruan, sebenarnya ekosistem sudah mempersiapkan. Jadi mirip kalau kita ke rumah sakit itu kan ada emergency unit ya. Nah, di emergency unit semua SOP itu nggak berlaku gitu. Dia bersama-sama merespon situasi gawat darurat apa yang harus diubah. Nah, ingat ekosistem sebenarnya untuk membangun satu pertahanan untuk merespon yang disebut gawat darurat itu. Itu bisa di krisis iklim, bencana, politik, ekonomi, juga budaya itu. Nah, karena kita melakukan eksperimentasi dan juga berani melakukan gagal, ciri yang kelima di dalam sebuah
atau seorang ekosistem builder sebenarnya adalah belajar cepat dari kegagalan. Jadi gagal jangan putus asa, kita belajar lagi. Jadi learning itu menjadi satu hal penting di dalam sebuah ekosistem gitu. Ketika gagal, ada perubahan-perubahan eksternal yang berubah dan sebagainya, kita harus cepat belajar. Karena di ekosistem sebenarnya kita nggak bisa melihat masalah. Ya kalau bisa melihat masalahnya, kita lakukan lewat project base aja gitu. Tapi kalau di dalam ekosistem justru karena masalahnya semakin kompleks dan kita tidak bisa menemukan, maka kita bisa hanya menemukan yang namanya pattern atau pola. Nah, pola-pola ini yang kemudian direspon oleh ekosistem untuk menciptakan inovasi. Nah, kalau gagal ya bikin inovasi lagi dan itu yang sebenarnya menjadi ciri mengapa ekosistem sebagai mindset, sebagai proses, sebagai artefak itu menjadi penting untuk organisasi masyarakat sipil. Nah, saya sering ditanya juga, apa sih manfaatnya kalau bikin sebuah ekosistem gitu. Yang pertama sebenarnya di ekosistem, kunci utamanya adalah kita ingin tumbuh dan berkembang bersama. Jadi nggak ada yang dirugikan ya. Bahwa sering saya ditanya, kan kalau di alam ada namanya predator. Justru predator itu bagian untuk kita sama-sama tumbuh dan berkembang. Karena predator pasti akan melakukan memakan mangsanya itu ketika si ekosistemnya udah nggak balance gitu. Ya, jadi misalnya kalau populasi banteng itu sudah melampaui itu, maka ya harimau atau itu ya predator tertingginya akan memakan si banteng itu untuk menjadi semuanya balance lagi. Jadi yang disasar oleh ekosistem itu equilibrium ya, untuk mencapai terus ke keseimbangan. Jadi kalau ada yang tidak, misalnya tiba-tiba jamurnya kebanyakan, ya pasti akan ada yang menghalangi supaya jamur itu tidak tumbuh lebih besar gitu. Atau misalnya kemarin ada COVID itu sama juga. Alam itu kan kemudian tiba-tiba manusia membuat imun untuk ngebalance lagi. Tapi apakah COVID itu menghilang? Ya tidak gitu. Mereka tetap ada di sekitar kita. Nah, yang kedua di dalam ekosistem itu konsepnya itu complementary, saling melengkapi. Jadi bukan mau jago-jagoan, ya semuanya tumbuh bareng gitu. Kalau toh Anda menjadi ekosistem builder, itu leadership style-nya juga disebut dengan humble leadership. Leadership yang rendah hati, yang justru tidak kelihatan gitu. Karena yang akan kelihatan itu para startup-nya tadi gitu. Ya, jadi di ekosistem itu kadang siapa ya ini yang apa namanya lead gitu. Tetapi bahwa strong leadership itu penting di dalam ekosistem. Jadi di konsep ini sebenarnya adalah bagaimana semua saling melengkapi. Jadi macam-macam tuh. Saya eksplorasi sih bisa sampai 20 atau 30 peran baru ya. Dari mulai misalnya ekosistem learning facilitator gitu, bisa menjadi ekosistem tadi komunikatornya, jadi ekosistem untuk orkestratornya, ekosistem untuk apanya, bisa menjadi untuk teknologinya. Ya, jadi dia menjadi pemberdaya teknologi di dalam ekosistem itu. Misalnya contohnya Amazon kan, Amazon itu dia juga mengembangkan teknologi, tapi juga sebenarnya menjadi marketplace juga ya, tapi juga menjadi buildernya juga. Nah, yang lain sebenarnya adalah tadi yang penting adalah budaya. Budaya di dalam ekosistem itu berbagi, sharing. Jadi kalau ada hal baru ya sharing, nggak ditutup-tutupi ya. Karena penting sebenarnya di dalam ekosistem, sumber daya itu bisa diakses oleh semua elemen yang ada di dalam ekosistem itu. Nah, kenapa sebenarnya kita harus capek-capek membangun ekosistem? Saya kemarin menyampaikan bahwa kalau kita ingin membangun ekosistem, kita bicara tentang 30 tahun ke depan. Apakah ide perubahannya tetap ada gitu. Nah, kalau kita hanya berpikir 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak perlu ekosistem. Itu ya hanya project base atau program base gitu. Tapi kalau kita bicara ekosistem, kita bicara perubahan yang lebih berdampak gitu. Jadi perubahan berdampak itu artinya perubahan di sistem. Nah, sistem itu ada levelnya juga ya.
Jadi yang pertama harus ada perubahan di people sistemnya. Jadi sistem budaya atau mindset atau keyakinan atau perilaku baru gitu. Tapi yang kedua adalah perubahan di level organisasi, di institusinya, di peranatanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah level perubahan di level organisasi yang menggerakkan. Nah, salah satu perubahan di sini adalah bertransformasi dari organisasi sebagai sebuah mesin berubah menjadi organisasi sebagai living system atau ekosistem. Nah, manfaat lain adalah kalau kawan-kawan itu ingin memanen inovasi dan kreativitas, ya ekosistem menjadi jalan yang paling murah gitu dibandingkan kita capek sendiri untuk memikirkan ekosistem untuk merespon perubahan-perubahan yang kita hadapi di lingkungan kita. Nah, jadi di sini bagaimana caranya ekosistem builder itu bekerja? Yang pertama, seorang ecosystem builder itu adalah menyediakan ruang interaksi. Jadi ini bisa misalnya kemarin ada Akademi Wirapaksi gitu di kementerian. Itu menyediakan ruang untuk interaksi para inovatornya gitu. Dan juga di Rumi ya, itu membangun platform kolaborasi dengan pasar kolaborasi itu adalah sebagai sebuah space, ruang untuk berinteraksi. Nah, yang kedua sebenarnya adalah ekosistem itu tujuannya adalah untuk memperoleh dukungan dari publik. Nah, dukungan itu karena banyak pihak yang terlibat dan semua orang sedang melakukan sesuatu yang keren. Maka sebenarnya harapannya dengan menggunakan ekosistem itu dukungan publik juga akan menjadi lebih luas. Nah, yang lain sebenarnya adalah bahwa sumber daya selalu sesuatu yang langka dan ekosistem justru memobilisasi agar sumber daya sekecil apapun itu bisa digerakkan atau dimobilisasi oleh ekosistem itu. Nah, kemudian di dalam ekosistem itu juga ingin menjawab tentang kelangkaan talenta ya. Kelangkaan orang yang concern pada ide perubahan kita gitu. Ya misalnya dalam isu transisi energi itu sekolahnya di mana gitu. Atau trainingnya di mana gitu. Oleh karena itu di dalam ekosistem itu para penyedia pengetahuan ya, itu juga menjadi penting gitu untuk menyediakan talenta-talenta. Jadi ini bentuknya bisa training, bisa juga pendidikan yang lebih formal, dan sebagainya. Jadi di ekosistem itu talenta senantiasa diperkuat. Nah, yang kelima adalah tentang akselerasi ide perubahan. Ekosistem pada ujung ceritanya adalah bagaimana ide-ide perubahan di dalam ekosistem itu bisa tumbuh berkembang dengan cepat. Ini yang disebut dengan akselerasi untuk perubahan. Nah, peran-peran akselerator di dalam ekosistem itu menjadi hal yang penting. Jadi ini yang akan dipilih oleh Rumi selain menjadi ekosistem builder juga kelak sebenarnya akan berorientasi pada yang kami sebut sebagai akselerator untuk ekosistem. Jadi itu yang bisa saya share tentang bagaimana menjadi ekosistem builder bagi kawan-kawan di organisasi masyarakat sipil, karena ide tentang ekosistem itu relatif baru ya kalau di lingkungan organisasi masyarakat sipil, dan saya juga mulai tertarik karena banyak donor juga mulai mendorong mitra-mitranya untuk berpikir ekosistem. Jadi itu saja kelas kreatif kali ini, sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya.